Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi mamen. Mantap bro, kopi saya udah hampir habis ini. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas sebuah produk terbaru. Kali ini datangnya dari Sea Hunter ya. Hari ini kita akan membahas tentang Sea Hunter Starfall 3000. Ada banyak banget teman-teman yang meminta saya untuk mereview produknya ini. Dan sebelum kita lakukan unboxing, kita akan cek dulu untuk spesifikasi dan fitur-fitur dari reel ini. Untuk spek modelnya di 3000, gear ratio di 5.2/1, line capacity nanti akan kita cek, berat di 260 gram, drag di 15 kg, ball bearing di 5+1 ball bearing, dan untuk fitur-fiturnya di sini dia menggunakan 5+1 double shield stainless ball bearing, 4 point rubber shield waterproof, 1 piece all metal CNC screw in power handle, Duralium brass main gear. Duralium apa brass ini? Nanti deh kita akan cek ya. Carbon fiber washer 15 kg max drag. Dan langsung aja akan kita lakukan unboxing dalam pembelian untuk reel Sea Hunter Starfall ini. Di sini kita dapat apa aja? Nah, ini ada reelnya, men. Oke, dan juga ini ada handle-nya. Dan sudah kosong ya di bagian dalam. Nah, dalam pembelian untuk reel Sea Hunter Starfall ini hadir dalam 6 pilihan ukurannya, mulai dari size 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, loncat ke 7000 langsung, mamen. Dan yang di tangan saya ini yang size 3000. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas di size 3000 aja ya. Dan di sini kita akan lakukan cek fisik dulu pertama-tama untuk reel Sea Hunter Starfall ini. Untuk penampakan dari reel ini dia menggunakan pewarnaan berwarna silver. Silvernya dengan finishing berwarna semi gloss di sini. Rotor pun sama. Untuk spool dia menggunakan warna hitam matte ya finishingnya. Pada bagian handle di sini warna chrome. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan kemudian untuk bahan bodinya ini dia menggunakan bahan apa ya di sini ya? Ini tidak tertera sih. Harusnya sih ini menggunakan bahan karbon kayaknya. Sepertinya ya ini menggunakan bahan karbon. Kemudian untuk bagian rail armnya ini dia menggunakan tipe yang solid. Dengan tipe solid tanpa bolongan dia akan membuat kekuatan yang lebih kokoh pada bagian rail arm, dan dengan sudut rail arm yang ekstrim seperti ini dia juga akan memperkuat fondasi kekuatan dari rail armnya ini, mamen. Dan di sini kalau saya pasang railnya ini ke joran dan saya berikan tekanan, untuk tingkat kekakuan udah bagus ini. Non metal tapi dia tetap ada pergerakan. Cuman ini udah rigid, mamen. Udah kekuatannya itu udah bagus. Kekerasannya ya, tingkat kekerasannya itu udah bagus. Nah, kemudian pada bagian rotor dia juga menggunakan bahan non metal. Ini harusnya kayaknya sih bahan karbon ya, campuran karbon grafit gitu. Untuk tingkat kekakuan udah bagus sih. Size 3000 udah cukup ini. Nah, kemudian untuk jeda rotor ada space-nya tipis aja untuk jeda rotornya, mamen. Nah, kemudian untuk bagian one way-nya di sini dia tidak menggunakan switch lagi ya. Pada bagian lower-nya ini udah tercover full. Dengan sistem seperti ini dia akan lebih menjaga terutama dari segi sistem pertahanan air akan lebih bagus. Kemudian pada bagian handle untuk reel ini dia menggunakan handle dari bahan metal aluminium tipenya one piece. Kemudian untuk knopnya dia menggunakan knop dengan tipe flat, ada lapisan rubber di bagian luar ya. Kemudian untuk knopnya ini dia non removable, nggak bisa dibongkar pasang, pakai sistem klem. Lalu untuk sistem pemasangan handle menggunakan sistem screw in handle. Untuk lockingnya dia udah quick lock, jadi pada saat dia udah padat langsung kunci. Dan di sini sih untuk knopnya kalau saya lihat ya, untuk handle-nya ini size-nya agak kecil untuk bodinya ini. Jadi size-nya itu agak pendek untuk barnya. Kemudian juga untuk tipe knopnya ini kayaknya akan lebih cocok size 3000 itu pakai T-bar ya, T-bar gitu. Tetapi tergantung selera lah ini. Menurut saya sih untuk size 3000 jangan pakai flat bar lagi. Dia pakai T-bar ataupun pakai round yang di 32 atau 34 mili itu akan lebih bagus. Cuman balik lagi ya ke selera, mamen. Kemudian untuk tingkat kepresisian handle ada space-nya tipis, masih termasuk presisi ini. Handle ada sedikit space di sini.
agak ada sedikit oblak, tipis saja. Kemudian untuk rotor, padat. Stop and go-nya enak, nggak ada jeda balik mamen, bagus ini. Kemudian untuk handle pun dia interchangeable ya, bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Kemudian pada bagian spool menggunakan bahan metal. Metalnya metal aluminium. Untuk spoolnya menggunakan tipe regular spool. Di sini untuk penampungan mainline terlihat sangat besar ya untuk ukurannya ini. Kemudian untuk size-nya ini, lubang penempatan mainline di lebar 16,51 mili dengan kedalaman di sekitar 9,2 atau 9,3 mm kurang lebih kayak gitu. Lalu pada bagian bibir spool sudah menggunakan tipe V-shape dan sudah diberikan lapisan anodize. Cuman di sini untuk anodizing-nya dia menggunakan tipe yang matte, bukan yang glossy ya. Dan untuk anodizing sendiri itu fungsinya untuk memperkuat atau memperkeras bagian permukaan dari spoolnya ini. Dan kemudian dia juga akan membuat tingkat friction pada saat mainline langsung mengenai bagian spoolnya ini menjadi lebih kecil mamen. Hingga nanti untuk pergesekannya menjadi kecil, mainline jadi lebih awet dan juga kalau kita mau cari long cast itu dia jadi lebih dapat mamen. Lalu untuk tutup spool di sini dia udah didesain dengan cukup ceper segini. Sudut sampingnya ini pun udah masuk ke dalam. Jadi dengan tutup spool seperti ini dia tidak akan mengganggu lagi twisting effect yang terjadi nanti pada waktu kita lagi melempar umpan. Kemudian untuk tutup spool ada karet sealnya, udah dilengkapi karet seal. Dan untuk spoolnya ini sepertinya belum disupport ya dengan ball bearing support. Nggak ada ball bearing supportnya. Saya akan cek dari sebelah dalam sini. Siapa tahu dia di bagian dalam sini. Oke, jadi untuk spoolnya ini tidak disupport dengan ball bearing support. Kemudian di bagian drag system terdiri dari 6 layer. Ada 2 buah dishwasher berbahan apa ini? Nah, ini masih menggunakan standar metal, kandungan besinya tinggi, dan juga ada 1 buah key washer juga yang bahannya pun sama, menggunakan bahan standar metal. Lalu ada 3 buah drag washer berbahan karbon. Untuk drag washernya ini udah menggunakan drag washer yang bagus. Kemudian untuk max drag pada rail ini, berdasarkan spesifikasinya, size 3000 itu ada di 15 kg men. Cukup besar untuk max drag-nya, mengingat bahwa untuk rail ini speknya itu pada bagian bodi dan rotor dia masih menggunakan bahan non metal. Kemudian untuk kinerja dari drag sistemnya, setelan kecilnya lembut ya, setelan agak besar masih lembut, kita tambah lagi. Oke, jadi untuk kinerja dari drag sistemnya di sini lembut men. Untuk transisi dari drag diam ke drag bekerja itu lembut, tidak ada peningkatan atau lonjakan yang signifikan dan juga dia enggak keset mamen. Kemudian di bagian bell wire untuk rail ini dia menggunakan bahan metal. Bell wire-nya ini size-nya cukup besar. Dia menggunakan sistem two piece, masih ada sambungan di bagian sini. Kemudian bell arm menggunakan bahan non metal dan bell assembly menggunakan bahan metal. Bukan bell wire pada saat bell arm terbuka, sudutnya seperti ini dari samping dan dari atas. Oke, kita lanjut untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari rail Sea Hunter Starfall ini mamen. Pertama-tama untuk rasio ya. Rasionya itu dia ada di 5.2 berbanding 1. Kita akan langsung cek aja. Kita mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget di rasionya di 5.2 berbanding 1. Retrieve terasa cukup ringan. Kemudian untuk crank feel-nya lembut ini mamen. Feel girth-nya ada tipis sekali. Putaran kosong, balance sekali untuk putaran rotornya. Pada bagian spring gate dia menggunakan bahan metal. Untuk pair-nya menggunakan pair dengan tipe spiral atau pair keong. Kemudian untuk kinerja, bell automatic pada rail ini, rilisnya sih standar aja. Enggak terlalu sensitif. Tapi untuk tendangan balik atau blowback-nya di sini terasa empuk mamen. Di bagian line capacity, di sini akan saya bacain dulu ya. Jika kita menggunakan main line dengan diameter 0,28 mili, masuk 165 meter, 0,33 mili, masuk 145 meter, dan 0,38 mili, masuk 125 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan 200 meter PE berdiameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam rail Sea Hunter Starfall size 3000. Di sini untuk hasil spoolingnya masih belum penuh ya. Ini masih bisa lah masuk di sekitar 50 meter kurang lebih. Dan di sini untuk hasil spooling rata mamen, tidak ada penumpukan. Bagus sekali. Untuk hasil lilitan mainline-nya pun di sini terlihat rapi. Di bagian drag clicker dia menggunakan tipe SW atau Advanced Drag Clicker. Clicker wire-nya pakai tipe flat.
Kemudian untuk housing clicker, dia pakai bahan seng yang ditanam di bagian dasar spoolnya. Untuk kinerja dari drag clicker, di sini feel-nya sangat lembut banget, men. Tidak ada pergesekan berarti pada saat clicker wire dan housingnya ini bertemu. Untuk suara drag clicker di sini terdengar tidak terlalu nyaring, tapi untuk suaranya ini elegan, dia merepet, men. Kalau saya kasih nilai dari 1 sampai 10 di angka 7 sampai 7,5. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari Sea Hunter Starfall ini. Tingkat suara drag clicker Sea Hunter Starfall ada di 83,5 desibel. Untuk land roller di sini dia terpasang presisi ya, tidak ada space berarti. Land rollernya pun di sini terkesan sensitif. Untuk land roller di sini dia menggunakan bahan stainless steel dan land rollernya ini dia disupport ada satu bushing berbahan beras di sini. Kemudian ada satu buah ball bearing. Untuk ball bearingnya sih di sini kalau saya lihat ya, ini kayaknya belum stainless steel deh. Dan di sini kalau saya ukur size-nya di 5 kali 8 kali 2,5. Kemudian di sini untuk kinerja dari line roller sudah saya cek. Untuk pergerakan mainline cepat, lambat, ataupun tersendat-sendat, untuk line roller sudah memberikan reaksi yang baik. Kemudian untuk reel ini juga disematkan dengan sistem shock water resistant. Ada beberapa titik karet seal yang saya temukan, seperti misalnya pada bagian tutup spool, kemudian di bagian rotor nut di sini juga ada karet seal. Lalu untuk sambungan handle dan IC cap juga ada karet sealnya. Di sini untuk sambungan handle dia menggunakan karet seal dengan tipe kayak O-ring gitu, men. Dan dengan tipe seperti ini sih nggak akan efektif ya untuk karet seal seperti ini. Karena kalau kita buka untuk karet sealnya ini dan kita pasangkan di sini, tuh, dia nggak menutup apa-apa, men. Dia hanya kayak pajangan doang di situ. Akan lebih efektif jika kalian mengisi grease putih penuh ke bagian sini, men. Nah, itu akan jadi lebih efektif ketimbang dengan karet seal seperti ini. Atau mungkin kalau dia menggunakan sistem karet seal yang kayak mangkok itu, nah itu dia lebih lebar dan dia akan lebih menutup rata ya di bagian lubang untuk sambungan handle-nya. Untuk berat reel Sea Hunter Starfall ada di 261 gram dan sekarang langsung aja kita akan bongkar untuk reelnya ini. Dan kita akan lihat ya untuk spare part dalam dari reelnya ini, dan terutama saya sangat penasaran dengan Duralium Brass Main Gear itu seperti apa bahannya. Saya belum pernah lihat sih. Oke, di sini pada bagian main shaft untuk reel ini menggunakan bahan standar metal ya, masih mengandung kadar besi yang tinggi, men. Dan untuk bagian main shaftnya ini walaupun begitu dia udah diberikan lapisan chrome nih untuk memberikan jeda waktu pada kita waktu selesai memancing untuk maintenance. Jadi nggak semata-mata kalau kena air asin itu dia akan karatan, men. Karena dia ada lapisan anti karatnya. Cuman di sini nggak mutlak. Untuk lapisan anti karatnya ini berfungsi atau bersifat sementara aja. Jadi wajib harus dilakukan maintenance. Nah, kemudian di bagian mobil system terdiri dari beberapa part. Ada ball bearing, babysitter, lalu ada one way clutch, dan ada ball bearing lagi di bagian bawah, dan kemudian ada pinion gear. Saya cek untuk one way bagian bawah, ini fungsinya spacer aja ya. Jadi masih belum presisi duduknya. Fungsinya sebagai spacer untuk mengatur posisi one way clutch ke bagian one way-nya ini. Dan di sini untuk one way-nya dia udah menggunakan one way satu arah. Di bagian dalam ada 6 roller bearing. Kemudian untuk ball bearingnya ini, di sini dia belum menggunakan stainless steel ball bearing ya. Ini bukan stainless steel ball bearing, jelas sekali. Kemudian untuk size mana segmen ini? Ini yang bawah size-nya di 7 kali 14 kali 4, dan ini yang atas size-nya di 7 kali 14 kali 5. Kemudian kita lanjut lagi di bagian drive gear. Drive gearnya Duralium Brass Main Gear. Saya nggak ngerti maksudnya ini apa. Kalau saya lihat sih ini dia punya drive gear ya standar aja. Asnya brass. Kemudian ini pakai zinc. Ini bukan Duralium. Ini pakai bahan zinc untuk bagian main gear dan juga bagian idle gearnya ini. Saya kurang ngerti konteksnya ataukah penamaan dari Sea Hunter ini bahwa ini adalah Duralium. Nggak ngerti dah. Saya akan ukur untuk size
Ini size-nya ada di panjang as 30,39, diameter sebelah kanan di 7,79, diameter sebelah kiri di 6,79, lebar main gear di 27,46 standar, tebal gigi 1,93, dan untuk idle gearnya di 11,33 mm. Kemudian untuk oscillating slider pakai bahan zinc juga. Di sini dia disupport dengan satu buah slider guide, ada pada bagian atas. Oscillating gear, nah ini dia pakai bahan zinc juga, dan dia udah dikunci ya dengan satu buah skrup. Dengan memberikan kuncian pada oscillating gear, itu akan membuat putaran dari oscillating gearnya itu akan selalu presisi mamen pada tempatnya. Di bagian dalam dia disupport dengan satu buah busing di sini. Untuk oscillating gear, size-nya untuk diameter di 17,96 dengan ketebalan di 2,66 mm. Lalu untuk ini busingnya saya coba buka. Saya pengen ukur, siapa tahu ada yang mau upgrade. Kalian bisa upgrade ball bearing di 5 kali 8 kali 2,5. Siapa tahu ada yang mau upgrade ya bagian busingnya ini jadi ball bearing mamen. Kemudian untuk bagian drive gear disupport dengan 2 ball bearing. Size sebelah kanan di 7 kali 11 kali 3, size sebelah kiri di 8 14 kali 3,5. Kemudian untuk jumlah ball bearing itu di 5 plus 1 ball bearing, langsung kita hitung. Di bagian line roller 1, pinion gear 2, support untuk spool drive gear 2, 5 plus 1 ada pada bagian one way system. Kemudian untuk spare part yang bereaksi keras ada magnet di sini pada bagian as knob. Untuk washer pada bagian drag system semua bereaksi keras, ini juga bereaksi keras. Kemudian di bagian ini main shaft bereaksi keras. Seluruh ball bearing, washer bereaksi keras semua. Ini washer untuk one way juga bereaksi keras. Skrup ini bereaksi keras mamen. Ini skrup ini skrup untuk bagian cover one way masih menggunakan standar standar skrup. Kalau bagian body dia udah stainless steel skrupnya. Nah ini skrup untuk bagian main shaftnya, sambungan main shaft, dan ini untuk skrup bagian pengunci nut pada bagian rotor. Terbilang untuk reel ini secara spare part di sini dia belum support untuk salt water, masih standar aja. Jadi untuk reelnya ini kalau dibilang SW belum SW, tapi memang pada boxnya sih nggak dilabelin SW sih, nggak ada tulisan SW, memang tidak diklaim SW. Tapi kalau teman-teman semua mau menggunakan reel si Hunter Starfall ini ke spot saltwater ya bisa aja mamen. Jadi pada waktu pembelian kalian bongkar dulu seperti ini, kemudian kalian lakukan grease proteksi yang baik, baru kalian bawa ke laut. Nah jadi pada saat di laut itu kalau kalian mancingnya tidak terkena air, cuman mancing kering lah gitu, pulang tinggal kalian lap-lap aja dengan kain basah. Paling kalian maintenance itu di bagian ini, bagian line rollernya. Nah itu setiap pulang dibongkar, kemudian di re-oil lagi, ditambahin grease lagi, dan di bagian lain sih nggak usah disentuh-sentuh lagi, kecuali terjadi sebuah siraman yang cukup besar, siraman gede di bagian reel kita, ataupun reel kita tercebur. Nah itu wajib pulang langsung dilakukan maintenance mamen. Wajib ya, jangan tunggu-tunggu, karena ditunggu itu pasti akan segera terjadi korosi di bagian dalam reel kita mamen, terutama di bagian ball bearing. Karena untuk ball bearingnya di sini kalau saya pantau ini belum menggunakan stainless steel ball bearing. Ini ball bearingnya masih standar ball bearing aja. Dan kemudian untuk reel ini kalau saya lihat dari speknya, ada beberapa spek yang menurut saya di sini miss. Misalnya di stainless steel ball bearing, nyatanya dia belum menggunakan stainless steel. Dan kemudian di bagian Duralium brush main gear, nah ini nih Duralium brush main gear, udah Duralium brush lagi main gear. Nah itu juga untuk drive gearnya sih standar aja. Ini menggunakan bahan zinc. Kalau asnya ini ya kalau nggak stainless steel ya bahan brush seperti ini mamen, mangan seperti ini. Ini standar aja. Dan yang lain sih udah oke, udah masuk untuk speknya ini. Dan kemudian kalau kita lihat untuk reelnya ini ada mirip banget dengan sebuah
reel dari brand Captain, cuman saya lupa juga itu mereknya apa, seriesnya apa, men. Udah lama sekali saya review. Dan kalau kita lihat untuk dia punya jeroan speknya, saya rasa akan 11-12 aja untuk si brand Captain itu. Dan si brand Captain sih dia punya harga, kalau saya nggak salah kemarin lebih murah ya, di 200-an. Kalau untuk si Starfall ini harganya itu ada di 300-an, men. Cuman untuk reel ini memang dari tampilan emang keren sih, terutama di bagian spoolnya ini. Ini kesannya mewah sekali untuk spoolnya ini. Minimalis, tapi tetap terkesan keren dan mewah. Kemudian selain daripada itu, apalagi ya, mungkin buat teman-teman yang bertanya, akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Bermain di kelas kolaman, bisa. Kemudian untuk mancing casting bisa, kemudian untuk bawa mancing light jigging juga bisa aja menurut saya. Kemudian untuk PE ya, PE di size 3000 kalian bisa isi size 1, 1,5, 2, 3 gitu masih masuk, disesuaikan aja. Untuk joran di 715, 817 sampai 1020 LB. Lalu untuk spot freshwater tentunya untuk reel ini, men. Kalau melihat dari komponen-komponennya ini lebih cocok ke freshwater, tapi kalau mau diajak ke saltwater bisa juga, nggak masalah. Seperti tadi yang saya bilang ya, dilakukan pembongkaran, grease proteksi, perawatan, dan juga cara pakai. Cara pakai ini sangat menentukan sekali untuk tingkat keawetan produk kita, men. Karena kalau kita pakainya serampangan, reel mahal, harga belasan juta pun pasti akan hancur. Apalagi reel yang murah seperti ini ya, di harga cuma di 200-300an ribu, ya pasti wassalam juga, men. Tapi kalau kita pakainya benar, perawatannya bagus, akan awet sih. Kalau jalan sekitar setahun lebih, 2 tahun itu udah sangat bagus sekali, udah sangat big deal sekali, men. Dan untuk harga, si Starfall ini itu dibanderol di range harga 300-an ribu, men. 350 ribu up. Mungkin kalau sama diskon bisa lah 300-an ribu tipis, men. Dan mungkin buat teman-teman yang berminat untuk memiliki, kalian cek aja langsung ke deskripsi. Di situ nanti akan saya sematkan untuk linknya. Di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Oke, dan menurut saya sih untuk reel ini kalau dari segi harga ya mungkin kalau di diskon lagi ya bisa masuk lah ya, karena untuk speknya pun bisa terbilang cukup basic di sini. Tapi harga yang ditawarkan agak sedikit over. Tapi kalau dikasih diskon dikit, ya oke, nggak masalah, masih masuk-masuk aja. Dan untuk link pembelian, mungkin buat teman-teman yang berminat, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Dan buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silakan di-subscribe, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.